ada di kantor gubernur, rezeki kita ada di panggung, di sudut lagi misalnya jodoh kita ada di Morowali. Tergantung kau usahakannya yang mana. Kayak gitu semuanya, termasuk usia. Makanya aku bilang, enggak ada takutku mati itu bukan karena tanpa dasar. Enggak, aku takuti mati karena aku usahakan dipanjang umurku. Sedangkan kau enggak berusaha untuk panjang aja dipanjangin. Iya kan? Nah Tuhan tuh begitu cara yang ngasih takdir. Setiap detik yang kita jalani kehidupan itu takdir. Ini tanganku barusan begini, takdir tuh, itu sudah diatur Tuhan tuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah ada kejadian lucu gini. Ali bin Abi Thalib di tembok nih, ada tembok, dia berdiri, tembok itu jatuh, dia pindah. Jatuh, pindah dia, menghindar tembok itu jatuh. Tahu sahabat bilang apa? Kenapa kau pindah Ali? Kau mengkhianati takdir Tuhan. Iya kan? Tahu bilang apa ya? Ali bilang apa? Betul, kau hindari takdir Tuhan yang ini, tapi pindah ke takdir Tuhan yang lain. Iya. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah takdir Tuhan. Membunuh orang itu takdir. Banyak orang bilang, berarti kalau orang membunuh satu sama lain, karena semuanya terjadi berarti itu takdir Tuhan. Iya, simple loh. Bahasanya Tuhan itu, semua yang kau lakukan adalah takdir. Sorry, tidak kusuka Liana. Ini contoh. Mau kak menyelesaikan masalahku sama Liana. Ada 2 takdir yang dikasih sama Tuhan. Sudah aku bilang, takdir itu tergantung yang mana kau usahakan. Abaikan dampaknya. Abaikan dulu dosanya, abaikan dulu itu. Kita bicara soal konsistensinya dulu. Caranya menyelesaikan masalah sama Liana, 1 kutikam, 2 Liana, kayak kita ngobrol bagus-bagus. Ku pilih yang mana? Yang nikam. Berarti sanksinya itu bisa ku hadapi. Itu Tuhan tuh begitu. Oke, begini. Ada kedua takdirku. Terserah kau usahakan yang mana, takdir yang ku kasih. Kau bisa nikah dia atau enggak. Kalau kau baiki dia, kau dapat pahala. Ya kan? Umur panjang, kemudian obrolan kalian baik-baik aja. Tapi kalau kau tikam, dia memang selesai masalah. Itu juga takdirku toh. Tapi hanya saja kau masuk neraka. Hanya saja kau masuk neraka kan? Ya kan? Dan itu kau siap konsekuensinya. Bahasa kak, sayang ay, bahas orang sayang. Selalu kencing-kencing ke friend. Saya. Nah injak tadi tuh air. Saya. Udin. Air namanya. Astaga sayang. Baru ada kena Astaga bahasa HP-mu anu. Aing. Iya lagi. Paling kalau bahasa Begitu memang betul kan selalu kencing-kencing. Gara-gara dingin. Nah begitulah caranya kita mengenali takdir itu. Nggak ada, Tuhan tuh nggak pernah bilang bahwa umurmu itu segini rezekimu itu nanti batas limit bulananmu itu. Nggak ada. Karena Tuhan tuh menarik. Tadi kan tiap detik dan setiap yang kau usahakan ada takdir. Makanya bilang kak, jodohnya si Pir, kau ada target nggak berjodoh? Ya tergantung siapa yang kau usahakan. Bahkan bisa lah kak, bisa kau menikah besok. Kan nggak dengar cerita Liana. Dia nggak kenal aja dia bisa menikah. Iya kan? Itu kan, seintens itu kan kebiasaannya dia kan, kebiasaan takdir itu. Takdir tiap detik begini nih, dari tadi nih, ini takdir Tuhan nih. Ini kuisap rokokku ini takdir Tuhan juga. Takdir Tuhan kita. Yang kuusahakan yang mana? Mau kuisap atau ku biar-biar aja? takdir Tuhan ya basah kayak. Takdir Tuhan bahasa kak. Masalahnya sampai di mukanya. Iya, bukan saya- cikan. Kenapa temannya? Masanya aja aku baptis kak di sini. sorry. Nah begitulah Tuhan kemudian menerapkan takdir. Jadi semua isi dunia ini itu adalah putaran takdirnya Tuhan. Sudah diatur sama Tuhan semuanya. Tergantung yang mana kau pilih. Keren dari tadi tekan kita supaya bisa ketawa. Jadi Kita tuh selalu kebingungan yang gituan. Sorry Pardela, sorry. Takdir Tuhan bahasa kak. Iya memang betul. Iya betul takdir. Lucu ya. Kalau dia injak, dia enggak basah. Iya. Tapi dia memilih menginjak meskipun tanpa dia sengaja. Iya betul. Bisa dia enggak basah kalau kena injak. mungkin mengantuk dari tadi Sorry, tuh Pardela, sorry, jadi saudara. gas kita nanya supaya enggak mengantuk. Nah begitulah kira-kira. Jadi jangan beranggapan Sorry, ya. bahwa kita itu bisa menunggu bola. Nggak sengaja. Tidak, kita itu menjemput bola sebanyak-banyaknya. Nah kalau tanganmu penuh ya udah, tepis, nada lagi. Artinya apa? Unlimited semuanya. Tergantung yang mana kau usahakan. Pelacur itu rezeki Tuhan. Terlepas daripada bagaimana dia mencari. Kan dia tahu konsekuensinya. Iya kan? Semuanya sudah aku bilang, semua jalan yang kita ambil itu adalah ada risikonya. Tergantung yang mana yang kita bisa hadapi risikonya. Semuanya, enggak ada jalan enggak ada risikonya. Bohong itu. Bohong, pasti ada risikonya.
Tapi yang mana kita bisa hadapi risikonya, itu takdir yang baik yang kau pilih kemudian. Nah jangan beranggapan bahwa takdir Tuhan itu dikotak-kotakkan. Tidak. Semua ini kan diatur sama Tuhan. Masa iya dia tidak ngatur soal takdir kita? Ngatur dia. Cuma hanya saja berbeda cara yang kalian pahami. Makanya kadang heran kak saya. Itu akhirnya bikin masuk akal untuk hal yang terjadi di kehidupan kita. Akhirnya masuk akal. Bisa orang pindah-pindah kerja. Padahal ditakdirkan di kerjaan pertamanya. Itu kan sudah rezeki Tuhan. Kalau memang rezeki Tuhan cuma di situ, kenapa dia pindah? Masa kau bilang bukan rezekiku? Loh, kau kan sudah makan dari situ. Karena saudaranya begitu. Terus ada yang bertanya. Gara-gara pernah aku jelaskan, akhirnya ada yang bertanya. Terus bagaimana orang yang sudah menikah? Kok gagal? Ya berarti bukan jodohnya. Ngapain Takdirnya pusing-pusing begitu. mikir? Ya berarti bukan jodohnya. Udah gitu aja mikirnya. Berarti dia tidak ditakdirkan Berjodoh. berjodoh dengan dia. Tapi sudah diusahakan. Sudah diusahakan kan? Ya udah usahakan yang lain kalau itu tidak cocok. Makanya aku bilang kalau toksik tinggalkan. Itu urusan kepala sob. Gitu nah. Sorry. Janda, duda, mantan itu semuanya adalah label yang diciptakan manusia untuk membedakan situasi. Betul. Itu bukan cetakan Tuhan, enggak ada. Iya. Enggak ada. Mana ada kayak begitu? Bapak aja, mama aja. Enggak ada namanya mama tiri gara-gara ini kasusnya itu cuma membedakan doang. Saya ini orang paling banyak bapakku. Mamaku banyak kali nikah. Berapa kali ya? 4 kah? 5 kah? Enggak tahu. Tapi aku cari semua bapakku. Iya kan? Karena kita enggak boleh mengkotak-kotakkan. Orang tua aja. Udah gitu aja. Kok pusing gitu kan? Tapi kau sudah pernah bilang untuk mengingat kesempurnaan Tuhan, kita harus menggabungkan 2 sifat Tuhan yang berbeda. Yang ada laki-laki dan ada yang perempuan lewat akad. Berarti kalau sudah disatukan terus tidak bisa sama-sama, berarti dia tidak sempurna dong. Oh iya, berarti yang satunya tidak mengusahakan. Iya kan? Iya. Pertanyaanku begini, ketika ada 2 orang yang punya takdir, masa yang satunya bertekad, Satunya tidak. satunya tidak? Iya. Ya kerja sendiri dong. Berjuang sendiri. Sendiri dong. Kalau soal berhubungan, pasangan, berarti ada 2 orang yang mengusahakan takdir yang sama. Jadi kalau dia berpisah, berarti si yang satunya tidak mengusahakan takdir itu. Iya. Sesimpel itu cara tak berpikir. Jadi jangan kemudian membebani pikiran itu bahwa biar mi deh ada tonji nanti rezekinya. Bos, memang ada rezekinya. Usahakanlah. Ini selalu menjadi alasan orang untuk melakukan hal-hal yang maaf bukannya tidak. Mungkin orang kesulitan dan lain-lain. Ada orang minta-minta. Kalian pikir orang yang pakai boneka di lampu merah itu enggak pakai modal? 3 juta modalnya sob. Dan bisnis itu bisa kok dia padahal bisa gitu apa tuh bikin minta-minta. Dia enggak tahu susah cari uang. Lah, dia tuh kan lagi susah cari uang. Iya. Terlepas dia dari minta-minta dan lain-lain. Nah, makanya untuk memahami takdir yang kalian rasakan itu jangan pernah dikotak-kotakkan bahwa di sini mungkin tergantung kau usahakan atau tidak. Sesimpel itu. Kalau kamu mengusahakan berarti itu takdir yang kau pilih. Meskipun dampaknya buruk. Nah, berarti kau tahu konsekuensinya. Kan kita sudah kasih tahu dipermudah sama Tuhan. Ya kan? Yang ini yang buruk ya. Ini takdir yang buruk tuh yang ini ya. Oh iya. Sudah kan? Berarti kalau kalian jalani kalian siap nanggung risikonya. Udah simpel kan? Nah, itu akhirnya memunculkan enggak bisa juga bilang price. Kayak kemudahan dari Tuhan yang kita lihat, kita rasakan tapi kita enggak bisa lihat. Rezeki begini kalau rezeki. Ada namanya rezeki anak, rezeki istri, orang tua dan lain-lain kan. Bapakku itu gajinya cuma 5 juta kalau enggak salah. Bapakku tuh. Tapi setelah ku hitung-hitung, bapakku tuh ngeluarin uang 1 bulan 30 juta. Ku hitungkan. Bapakku belanja dapur itu 200.000 per hari. Kali 30 berapa? Nah, hitung, ya kan? Kemudian bapakku tuh bayar cicilan rumah lagi. Sewa rumah 1,5 juta dan 5 juta tadi ya. 1,5 juta. Uang sekolahnya adekku anggaplah 10.000 per hari. Nah, itu dihitung juga tuh 1 bulan akhirnya berapa. Belum air, belum listrik. Nah, itu dihitung. Belum lagi kalau ada cicilannya. Biaya tak terduga. Nah, 5 juta itu enggak pernah cukup. Tapi kok dia hidup.
Karena ada rezeki Tuhan yang kita tidak bisa tebak dari mana. Betul, Iya, Iya. iya, iya. Ada gitu. Ada jitu. Nah, ketika kau bilang ada jitu, tanpa kau sadari kita dia sedang beranggapan bahwa bisa kah hitungkan kok? Begini caranya, salah satunya hitung. Waktu panggungku di Kalimantan itu kan 5, dan panggungku itu menghasilkan 200.000 per kali kak panggung. Berarti ada 1 juta uangku 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Jadi 4 juta uangku 1 bulan lah. Itulah intinya. Percaya enggak kalau kerjaku, pernah aku ceritakan, tidurku itu jam 12 siang. Enggak pernah kak tidur kalau malam. Dulu. Iya. Dulu. Oi, ngeri sekali dulu berat badanku 37. Iya, dikira orang nyabu. Sekarang enggak tahu nih, kalau sekarang ini kayaknya mengurus maka juga karena mulai makan lagi. Saya itu kalau sudah makan berpikir, mulai makan lagi bergerak, aku lupa makan, aku lupa istirahat. Nah, kejadian, sampai dikira nyabu gara-gara kurus sekali. Karena kenapa? Kerjaanku cuma nongkrong ngopi aja. Tiap malam ku traktir orang. Artinya kalau ada 7 hari 1 minggu, di hari ke-5 habis nih uangku. Orang cuma 1 juta. Karena 200.000 ku keluarkan uang 1 hari untuk nongkrong. Percaya enggak kalian? 200.000, ayo nongkrong. Nongkrongku tuh dari siang sampai malam nongkrong. Itu ku bikin. Dan kalian percaya enggak kalau dompetku tuh masih ada terus uang? Ada terus uang. Unlimited. Tiap hari nongkrong. Hari Jumat harusnya habis nih uangku. Perhitungan. Tapi 7 hari tuh nongkrong terus kau kerja. Uangnya dari mana? Ketika kau ikhlas melakukan sesuatu, akan ada muncul rezeki-rezeki lain daripada Tuhan yang kau tidak bisa hitung dari mana. Jelek-jeleknya begini aja. Covid, panggung mati, kan tidak bisa kerja. Tidak pernah kak pulang ke rumah, di kos kak tidur selama setahun. Percaya enggak kalau masih hidup kak? Kan ada uangku. Kan sudah bilang kau tidak pernah kak minta uang. Hidup. Datang temanku bawakan kau makanan. Datang nah itu rezeki-rezeki yang tak terduga. Dan ini pernah ditanyakan sama temanku, tentara yang punya anak 1, punya cicilan rumah, cicilan mobil, punya istri, Punya anak. punya anak 1, dan dia bilang, ih Pir, kok kau merasa kayak gampang betul hidupmu? Nah dia bertanya dan ku jelaskan ini. Ku bilang, selama kau masih perhitungan, kau kesulitan. Betul. Selama kau selalu perhitungan dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, perhitungan itu boleh untuk mengakumulasi kebutuhan pribadinya kita, namanya menabung kan. Tapi kau tidak boleh perhitungan ketika di dalam kepalamu yang kau pikirkan adalah berperilaku keikhlasan, kebaikan. Pernah kak juga bilang juga bahwa kita itu berbagi sama orang bukan karena dia itu lebih tidak ada apa-apanya daripada kita. Bisa jadi ku traktir kalian padahal kalian uangnya lebih banyak daripada saya. Tapi ketika Pir jamu ku traktir apa banyak uang, salah. Kita itu memberi, kita tidak mikir soal dia bisa mampu atau enggak, karena tujuan kita tuh mau memberi, ikhlas. Memang kan itu hukumnya. Ya kan? Rezeki kita aja kalau kalian pahami, itu tidak ada rezeki kita sendiri. Kalau kita dapat gaji nih, itu ada rezeki orang tua, rezeki orang terdekat, ada kan begitu. Iya kan? Dan itu berlaku kok ke manusia yang lain. Nah itulah kenapa selalu kayak kok ada ya? Ya kok bisa ya? Iya. Uangku kan cuma segini. Kok bisa terpenuhi? Ya gitu, itu kalau uang. Begitu juga jodoh. Nah, kemarin ada pembahasan menarik ketika Liana bilang bahwa laki-laki itu mulai dari 0 ke 100, perempuan itu mulai dari 100 ke 0. Itu juga adalah bentuk jodoh sebenarnya. Ketika dia mencapai batas limitnya, ya kan? Berarti tidak ada kekurangan yang kita Miliki. tidak ada kekurangan yang kita hadapi ketika berdua. Karena kau sudah dapat penasaranmu, sudah kau abaikan gengsiku. Akhirnya kan begitu kan? Kalau kita berjodoh, berarti ketika itu terjadi, ketika Putri ke Gufrandi kasih lihat 100 ke 0 dan Gufrandi cari 0 ke 100 ke dia, dan dia sudah sampai nih, begini nih, jadinya nih. Dia sudah dapat 100-nya, dia sudah di ke 0, berarti itu yang kalian namanya diusahakan. Saling mengusahakan, dia dengan takdirnya, kau dengan takdirmu. Nah begitulah maksudnya takdir Tuhan itu. Jadi jangan pernah berpikir, tidak mungkin Pir, orang yang menikah sudah pasti terikat atas nama agama dan anu. Kok dia cerai? Berarti takdir Tuhan tidak bicara. Enggak. Berarti dia bukan jodoh yang diusahakan. Ketika ada 2 orang yang punya takdir, masa satu aja yang berusaha takdir? Mengusahakan takdir? Enggak mungkin.
Jadi jangan kayak pesimis menghadapi dunia. Sama kayak yang kalian lakukan. Ini jawaban dari yang kau punya tadi. Bahwa Takdir. kau sudah memilih takdirmu aja diselamatkan Tuhan. Sudah, sudah Put. Coba bunuh diri, Put, sudah. Masih ditahan Tuhan. Ya sudah, kalau kau ngotot dengan takdirmu ini ya udah nih kasih nih. Kau enggak bakal dapat hal yang baik setelah itu. Nah, begitu tuh. Sebenarnya enggak ada tuh kodok dan koder, takdir yang pasti dan tidak pasti itu enggak ada. Yang ada itu takdir pasti. Berarti itu cuma teori saja. Itu teoritis dia. Yang Tuhan kasihkan itu takdirnya cuma 3. Kau usahakan. Soal caramu mengusahakan, itu nanti ada cerita-cerita menarik dalamnya. Iya. Kehidupanmu dengan umurmu. Kebaikanmu memberimu dengan rezekimu. Kecintaanmu dengan jodohmu. Kayak gitu maksud Tuhan. Jadi enggak boleh lagi kita tuh sekarang tuh yang kayak beranggapan bahwa kayak ada nggak sih yang kita enggak bisa hadapi? Enggak ada, semuanya bisa. Usaha. Ya usahakan. Kalau kau capek tuh gini, ada juga orang bilang, bagaimana kalau kondisi tak lagi jenuh, capek apa segala macam. Bos, di mana-mana enggak ada orang capek berhenti. Enggak ada orang jenuh berhenti. Orang bodoh lakukan itu. Capek, jenuh, bosan, istirahat. Betul. Kalau kau sudah istirahat, tenagamu kembali, lanjutkan. Jangan berhenti. Oh, enggak boleh. Orang bodoh tuh berhenti. Makanya kalau kalian capek di mana-mana, baik dalam ilmu nurani dan jasmani, rohani dan jasmani selalu mengajarkan kalau kalian lelah, istirahat. Kalau kalian capek dengan manusia, ke Tuhan. Kalau capek dengan sosial, ke pasangan. Kalau kita tidak bisa rasakan ke orang tua, kan begitu kan? Kalau capek, istirahat. Kau capek nih, bosan nih berdua nih, jenuh kayak apa? Malas sekali sama bos. Coba mungkin dia lelah, kasih dia waktu untuk istirahat. Istirahat dulu dikit. Ambil napas dulu, bos. Kau aja di hidupku nih kayaknya agak-agak mengganggu juga. Istirahat dulu. Kembali tuh, bos. Serius Kak, kembali tuh. Pasti kembali cara berpikir itu. Selalu begitu. Makanya kenapa di pekerjaan ada namanya cuti. Jenuh. Iya, karena orang tahu ada kejenuhan, karena orang tahu bahwa ada namanya lelah dan lain-lain. Makanya ada cuti dan ada namanya izin. Cuti sama izin itu adalah hal yang berbeda meskipun kasusnya sama. Kalau cuti itu adalah hal yang dikasih sama perusahaan atau tempat kita bekerja sebagai bonus untuk kau kemudian bikin fresh kembali kau kerja selanjutnya. Sedangkan izin adalah bentuk toleransi ketika kita tidak bisa menghadapi sesuatu bersamaan. Orang hamil, orang sakit, ya kan? Ya kalau orang semua Naruto nggak ada begituan. Naruto kaki bunsin, bos. Bagi aja sama ya. Nah, untuk menghargai itu makanya ada hal seperti itu. Kalau kalian capek melakukan sesuatu, istirahat bentar. Nah, kita ini sedang capek melakukan sesuatu, makanya kita ngumpul di sini. Gitu pikiran segala. Bertukar pikiran dulu. Percaya enggak, dari apa yang kalian ceritakan itu akan obati semua yang terjadi nanti setelah kita dari sini. Itulah namanya healing. Mengobati kan? Untung udah jaringan tuh. Iya dong. Iya betul, udah ada TikTok. Main TikTok ya seandainya ada Eh, jaringan. besok pagi pi. Udah lagi. Ayo. Nah, begitulah kira-kira kalau bicara soal takdir. Nah, ketika kalian mendengar hal itu, apa yang ada dalam pikirannya? Ya pikiran kita bahwa ternyata semuanya bisa jipale Nggak aja paling susah di dunia. Dulu berpikirku gitu, nggak ada yang susah. Kayak itu tumpah air. Semua akan berlalu. Iya, semuanya akan berlalu dan bagian dari masa lalu. Sedih, senang. Senang. Dan menurut kalian emang ada kesenangan terus? Nggak seru lah. Harus ada sedihnya, harus ada marahnya. Nggak seru hidup. Bos, saya ini orang yang paling menggampangkan sesuatu dari dulu. Karena kuanggap semuanya tergantung bisa diusahakan atau tidak. Berapa kali ku bilang ku tinggal kuliahku. Itu di semester 6, Put. Semester 6 ku tinggal. Semester depan wisuda Kak ceritanya. Ku tinggal. Ku bilang, nanti aku berjuang lagi. Nanti berjuang lagi. Sana karena sudah aku bilang, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Tapi itu bukan untuk dijadikan sebagai bahan pembelaan diri, tidak begitu.
Takdir. Iya, karena kau pilih itu, kau tahu konsekuensinya, ya kan? Ketika seorang laki-laki mengusahakan lebih dari mengusahakan lebih dari satu perempuan, kan namanya jatuhnya selingkuh. Berarti kau siap terima konsekuensinya, sanksi sosial, begitu maksudnya. Nah, bahasa-bahasa kayak selingkuh, mantan, janda, duda, apalagi tiri, kandung, itu tuh cuman bahasa yang diciptakan manusia untuk membedakan. Kan manusia begitu. Manusia itu tidak punya akal sehat yang mampu menembus percaya atau enggak, cuman 10% yang bekerja otaknya manusia. 90-nya. Enggak bisa. 90-nya itu Tuhan yang mampu. 100% itu Tuhan. Kita itu cuma mampu menggunakan kapasitas otak 10%. Mau tahu bagaimana kuatnya otak kita? Ketika dia naik 2%, kita itu bisa telepati. Nah, ini gambaran umum. Jadi bisa kayak baca hatinya orang. Gitu. Dia naik 2% lagi, kita bisa melihat struktural manusia yang ada di badannya. Naik 2% lagi, kita bisa teleportasi. Itulah namanya orang-orang yang kalian lihat bisa terbang, bisa menghilang, bisa tahu ke depan. Indigo, itu adalah orang yang berkapasitas lebih otaknya. Nah, kayak gitu dia. 10% otak manusia itu. Sekelas Habibie aja itu otaknya cuma bekerja 12% atau gimana gitu, nggak naik banyak-banyak banget, kayak gitu tau. Kalau 100% nih otakmu bekerja, menyatu kok dengan dunia nih, kau itu sudah tidak menjadi makhluk, kau jadi zat. Kau bisa ada di mana aja, muncul di mana aja, dan melakukan apa aja. Nah, kayak gitu dia konteksnya. Nah, selama otakmu masih ada, gunakanlah untuk berpikir. Gunakanlah untuk menemukan solusi, gunakanlah untuk menemukan metode-metode yang mampu kau pakai. Google itu tidak pernah manggil orang dengan sekolah tinggi ilmu komunikasi. Dia manggil orang malas. Google tuh, perusahaan besar tuh. Kenapa dia manggil orang malas? Karena orang malas itu akan berpikir cara yang paling cepat. Perusahaan butuh cepat. Makanya dia manggil orang malas. Karena orang cepat pasti menemukan cara. Tidak penting metodenya bagaimana, yang penting hasilnya sama. Kalau perusahaan kan gitu, ya kan? Nah, makanya aku bilang malas saja ada bonusnya. Iya loh, Google itu manggil orang malas, sob. Jarang kok dapat SSS gitu di Google tuh, nggak ada. Orang malas, karena kalau orang malas disuruh, dia akan cari cara tercepat, yang penting hasilnya sama. Betul. Nah, ya kan? Orang malas tuh begitu berpikir, kan begitu kak juga. Kalau berpikir kak. Karena malas kak saya memang orangnya. Jadi selalu kak cara paling cepat. Dan itu pun mengalir kemana? Ke duniaku. Nah gitu dia caranya. Jadi tidak harus orang bahwa ada standarisasi. Enggak, standarisasi itu kita yang ciptakan sesuai kemampuan diri kita sendiri. Kalau semua orang berkapasitas sama, ya kaya semua. Kapasitas kita semua sama. Ya kalian pikir kapasitasku bicara ini dari mana? Cuman ini aja. Lebih enggak bakal ku kalah Liana untuk cari duit. Enggak bakal ku kalah bertekad kalahkan Putri misalnya. Iya kan? Enggak bakal ku kalah Udin untuk bisa dapat ketenangan. Berarti masih panikan kak. Kemampuanku cuma di sini, kemampuan kalian di situ. Nah itu yang bikin kita mampu cerita sama-sama karena berbeda kita semua. Begitulah anunya takdir kita. Serius Rob, apapun yang kau lakukan itu takdir, percaya enggak? Enggak mungkin Tuhan sampai bilang bahwa semua yang kuatur itu kuskenariokan. Akulah menjadi produser, sutradaranya. Di luar skenario berarti. Kalau misalnya dia begitu berarti semuanya diatur sama Tuhan, dan termasuk kita ngobrol, termasuk begini-begini tanganku dan lain-lain. Termasuk membunuh dan lain-lain itu kan begitu. Tergantungnya kamu hadapinya bagaimana, karena sudah dikasih tahu konsekuensinya. Kerja maka deh main musik maka deh ku nikmati media. Resikonya kau harus kerja 2 kali lipat daripada orang kantoran, karena kerja di kafe itu ndak UMR. Ndak bisa ku hadapi. Ya udah pilih takdir yang lain aja, kerja di instansi UMR. Nah begitulah, tapi ndak ada yang salah karena bisa dihadapi. Ini saja banyak orang bilang pakai doping kak. Apa itu? Doping itu yang menopang diri supaya bertenaga terus.
Kan kelelahan ini. Biasanya bersama-sama orang. Re, masuk akalmu menyanyi kak begini hari ini, begitu lagi menyanyiku besok. Nggak normal itu. Hari ini menyanyi kan nih. Wah, menyanyi kan lagi begitu. Wah,